Eat your food. Film diawali dengan menampilkan dua gadis remaja yang sedang bertingkah centil di depan kamera. Mereka adalah sahabat baik yang memakai tank top kuning bernama Megan dan yang memakai baju pink bernama Amy. Daddy loves me. Yeah, well, mine love me too, slut. Ta-da! And here we are, the stars of the hour on... Singkat cerita, pada tanggal 2 Januari tahun 2007, Megan dan Amy sedang berada di sebuah restoran. Tidak lupa kedua gadis itu merekam kegiatannya melalui kameranya. Sambil berhias diri, Megan pun membicarakan mengenai topik keperawanannya Amy dan persoalan dimulainya kembali masuk sekolah. Di sini terlihat Megan sangat brutal dan frontal. Perkataannya yang tidak disaring itu sangat tidak sopan untuk dikatakan oleh anak remaja seusianya. Dan Amy terlihat terdiam mendengarkan kata-kata sahabatnya itu. Tapi mereka tetap enjoy karena Amy mengetahui perangai sahabatnya itu jadi tidak masalah menurutnya. Kemudian pada tanggal 4 Januari tahun 2007, Megan terlihat sedang video call bersama dengan temannya yang lain bernama Angie. Tiba-tiba di tengah percakapannya mereka, datanglah Gideon kekasihnya Angie. Angie berkata bahwa dirinya sering mengadakan pesta bersama dengan kekasihnya itu. Megan pun kesal karena percakapan yang seharusnya menjadi rahasia mereka berdua justru malah diketahui oleh Gideon. Gideon dan Angie juga merupakan seorang teman yang toksik. Mereka terus mengajak dan merayu Megan agar Megan terjerumus ke circle iblis, entah itu seks bebas atau mencoba narkoboy. Tiba-tiba di tengah percakapan mereka, ibunya Megan datang membuka pintu kamarnya Megan. Ibunya marah-marah kepada Megan, tapi justru Megan malah balik marah kepada ibunya. Nada bicara Megan pun tidak kalah tinggi dari ibunya. Ibunya pun menjadi emosi dan berkata, kenapa Megan tidak tinggal dengan ayahnya saja. Di sini bisa kita ambil sedikit informasi, sepertinya keluarga Megan itu bermasalah. Maksudnya Megan adalah anak broken home. Pertengkaran antara ibu dan anak itu pun disaksikan oleh Gideon dan Angie dari seberang video call, yang dimana kedua orang itu semakin memanas-manasi Megan dengan mengatai ibunya Megan. Karena kesal, Megan pun langsung mengalihkan video call-nya ke Amy. Di sini, Amy terlihat begitu kalem dengan nada suaranya yang lemah lembut menanyakan kondisinya Megan. Dan tidak lupa, Amy juga berkata jikalau ada apa-apa, Megan bisa kontak Amy, kemudian video call pun berakhir. Tapi video call dengan Angie masih terhubung dan bisa dilihat si Gideon ini menunjukkan obat-obatan terlarang. Megan yang kesal langsung mengakhiri sambungan video call-nya. Kemudian pada keesokan harinya, terlihat Amy sedang berhias diri di depan meja riasnya yang ada di dalam kamar, di mana pagi itu Amy akan bersiap untuk pergi ke sekolah. Tiba-tiba ayahnya mengetuk pintu kamarnya Amy dan masuk ke dalam. Ayah dan anak itu terlihat memiliki hubungan harmonis. Pasalnya ayahnya begitu mencintai putrinya. Bisa dilihat dari percakapan mereka yang membahas mengenai perayaan ulang tahun Amy, yang dimana ayahnya menawarkan untuk dirayakan di sebuah restoran. Amy sendiri tidak mau karena merasa bukan anak kecil lagi. Tidak lama kemudian, ibunya Amy menyusul masuk ke dalam kamar putrinya itu, tidak lain untuk menyimpan baju anaknya di dalam lemari. Di tempat lain, terlihat Megan dan teman-teman gadisnya sedang melakukan sambungan video call bersama dengan seorang pria bernama Ben. Usut punya usut, Ben adalah orang yang akan menyelenggarakan pesta malam di akhir minggu nanti. Megan pun bertanya mengenai aturan pestanya itu dan meminta izin untuk mengajak Amy. Tapi Ben tampaknya tidak menyukai usulnya Megan karena Ben menyadari bahwa Amy adalah anak baik-baik dan tidak bisa diajak untuk gabung dengan circle mereka. Megan pun mengancam Ben apabila Amy tidak datang, maka dirinya pun tidak akan datang di pesta tersebut. Akhirnya dengan susah payah, Megan berhasil memujuk Ben agar menyetujui Amy untuk digabung di pestanya Ben. Dengan terpaksa, Ben menyetujuinya dan mempertaruhkan reputasinya sebagai penyelenggara pesta karena sudah mengundang anak gadis yang polos dan baik. Keesokan harinya, lebih tepatnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2007, di tempat Ben mengadakan pesta,
terlihat begitu ramai para gadis remaja yang sedang mengantri untuk masuk ke dalam tempat pesta tersebut. Ternyata pesta yang diadakan oleh band tidaklah gratis, mereka semua ternyata harus bayar dan ada seorang gadis yang tidak bisa membayarnya. Maka gadis itu harus membayarnya dengan cara menghisap permen lollipop miliknya si Ben. Tidak lama datanglah gerombolan Megan yang terkenal adalah gerombolan cewek hot. Tapi kali ini gengnya Megan bertambah satu personil yaitu Amy. Ben sempat menahan kedatangannya geng Megan hanya untuk sekedar mengejek Amy. Melihat teman baiknya direndahkan oleh Ben, Megan pun tidak tinggal diam dan membela Amy. Yang pada akhirnya mereka dipersilahkan untuk masuk. Tapi sesuai dengan kesepakatan antara Megan dan Ben, yaitu apabila Megan ingin mengajak Amy untuk datang ke pesta, maka Megan harus membayarnya dengan cara yang diinginkan oleh Ben. Hey Lexi, can I see your ass? Di dalam ruangan pesta itu, para anak-anak remaja bertingkah sangat brutal. Mereka menari menikmati musik DJ yang keras sampai membuat sakit telinga. Ada yang sibuk menghisap rokok, menikmati minuman keras sampai mabuk, dan yang lebih ekstrim adalah mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Karena Amy adalah gadis baik-baik, dirinya hanya diam saja. Walaupun ada orang yang iseng untuk menawari Amy menghisap rokok atau narkoboy, Megan selalu menjadi pelindungnya Amy sehingga Amy tetap terjaga. Di ruangan berbeda terlihat ada Katie yang tengah mabuk berat, di mana dirinya terus diberikan pertanyaan oleh teman prianya. By the way, si Katie ini adalah salah satu member di gengnya si Megan, jadi tidak heran bahwa Katie sudah sangat ahli mengkonsumsi minuman keras. Tidak lama datanglah si Ben yang mencari keberadaannya si Megan. Tidak lain hanyalah untuk menagih janji kesepakatan mereka berdua. Megan pun berpamitan kepada Amy dan pergi bersama Ben ke ruangan lain. Karena Amy hanya berteman dengan Megan, akhirnya Amy di sana hanya celingak-celinguk sendirian. Amy memberanikan diri untuk minum. Tidak lama Amy merasakan pusing dan mencoba untuk berjalan mencari Megan. Tapi Gideon datang menghampiri Amy dan mencoba untuk menggoda Amy, sampai melecehkan Amy dengan meraba-raba tubuhnya Amy. Amy yang masih ada kesadaran pun berusaha menolaknya, sampai Gideon kesal dan menampar Amy. Amy pun langsung pergi menjauh dari Gideon setelah mendapatkan perlakuan kasar. Kemudian melanjutkan mencari si Megan. Di sini bisa dilihat Amy dikucilkan karena Amy merupakan murid teladan dan gadis baik-baik. Sampai suatu ketika Amy menemukan tempat di mana Megan berada. Amy pun terkejut melihat Megan sedang menjilati permen lollipopnya si Ben. Kemudian Megan kembali menutup pintu ruangan tersebut dan menyuruh Amy untuk keluar. Sudah dipastikan Amy di sini sudah tidak betah. Bayangkan aja anak rumahan gadis baik-baik berada di lingkungan para anak-anak nakal yang brutal. Di sana mereka melakukan mantap-mantap bebas, mengkonsumsi miras, narkoboy, bercinta dengan sesama jenis. Pokoknya tempat tersebut menjadi sarang iblis lah ya. Kondisi Amy pun terlihat sudah tidak kuat lagi. Akhirnya Amy yang berada di atas tangga memuntahkan isi perutnya tepat di atas kepalanya si Lexi dan teman perempuannya yang sedang berciuman. Singkat cerita, Amy dan Megan sudah berada di rumahnya masing-masing. Megan memulai sambungan video call dengan Amy untuk menanyakan kabarnya Amy selepas pesta malam tadi. Dan Megan juga tidak lupa meminta maaf kepada Amy karena dirinya sudah mengajak Amy untuk pergi ke pesta tersebut. Amy yang baik hati tidak mempermasalahkannya dan tetap merespon baik kepada Megan. Mereka juga berbincang mengenai pengalaman Megan yang brutal, di mana Megan sudah mengenal dunia mantap-mantap pada saat dirinya berusia 10 tahun. Di mana Megan melakukan BJ kepada pembimbing konselingnya yang berusia 17 tahun. Amy pun hanya mendengarkan dengan ekspresi yang cukup terkejut. Tiba-tiba ibunya Megan datang mengejutkan Megan dan mengambil alih ponselnya Megan. Kemudian pergi setelah melihat bahwa yang sedang video call bersama putrinya adalah Amy, si anak baik-baik. Tapi tetap saja ibunya Megan bertindak kasar dengan meneriaki si Megan untuk segera tidur. Dan kedua sahabat itu pun akhirnya mengakhiri sambungan video call-nya. Singkat cerita, pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2007, Megan terlihat tengah berada di kamarnya Amy.
di mana hari itu Amy sedang berulang tahun dan dirinya mendapatkan sebuah kado kamera dari ayahnya Amy. Adegan ini merupakan cuplikan di awal film tadi yang ternyata mereka sedang mencoba merekam dengan kamera barunya Amy. Berhubung hari itu adalah ulang tahunnya Amy pun menawarkan kepada Meghan untuk melakukan permainan. Tapi Meghan sepertinya tidak mau melakukannya karena permainan itu dianggap membosankan. Akhirnya Meghan berinisiatif untuk melakukan aksi 18+ di kamarnya Amy dengan menggunakan rekaman yang aksesnya bisa disaksikan oleh orang lain di dunia maya. Amy pun tidak menyetujui hal tersebut dikarenakan takut ayahnya Amy melihatnya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk melakukan kegiatan wawancara di mana Meghan lah yang menjadi narasumber pertama, di mana Meghan memperkenalkan dirinya mulai dari biodata pribadi dan kisah kehidupan keluarganya yang begitu rumit. Pasalnya Meghan yang tidak bersama dengan ayahnya tidak mengetahui keberadaan ayah kandung itu. Sementara Meghan mempunyai seorang ayah tiri bernama Paul yang kini dipenjara karena memperkosanya pada saat usianya Meghan 9 tahun. Dan hal keji itu dilakukan oleh Paul selama 2 tahun. Yang lebih parahnya lagi adalah ibunya Meghan bersikap seolah-olah tidak peduli kepada Meghan karena tidak percaya ketika Meghan mengadu kepadanya mengenai suaminya yaitu si Paul yang sering memperkaos Meghan. Alih-alih melindungi Meghan, ibunya Meghan justru menyalahkan Meghan karena Paul dipenjara. Mendengar cerita Meghan yang sangat tragis membuat Amy menghampiri Meghan untuk memeluknya. I'm also Singkat cerita, kini memasuki hari Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2007. Terlihat Meghan sedang melakukan sambungan video call bersama dengan temannya yang bernama Lexi. Di sini Lexi menceritakan mengenai pria yang bernama Josh yang merupakan pemain skateboard. Dengan cepat, Meghan pun langsung mencari info mengenai Josh dan tidak perlu waktu lama bagi Meghan untuk mendapatkan info dan fotonya Josh. Singkat cerita, Meghan pun kini sudah tersambung dengan Josh, si pria keren pemain skateboard itu. Di mana Meghan berkomunikasi layaknya sepasang kekasih, Meghan sudah berhasil tergoda oleh bujuk rayuannya si Josh yang mengundang Meghan untuk datang di acara pesta nanti malam. Lantas Meghan menyetujui ajakannya si Josh dan segera menutup sambungan video call-nya karena Meghan akan bersiap-siap untuk datang ke pestanya Josh. Sementara itu di tempat lain, Amy sedang melakukan rekaman video keseharian atau kalau zaman sekarang kita sebut aja vlog lah ya. Di mana si Amy ini merekam seluruh bagian rumahnya atau bisa kita sebut home tour, termasuk memperkenalkan ibunya yang bernama Louise. Bisa kita simpulkan, Amy si gadis polos ini secara tidak langsung memberikan data informasi keluarganya di dunia maya tanpa dia pikir panjang akan dampak dari video tersebut. Kemudian pada malam harinya, Meghan menghubungi Amy untuk memberitahukan bahwa dirinya akan pergi ke pesta. Ya bisa dibilang curhatlah ya si Meghan ini kepada Amy. Lalu setelah selesai berbincang dengan Meghan, Amy langsung melakukan rekaman video diarinya, di mana Amy merasa sedih karena dirinya ingin sekali mempunyai seorang kekasih. Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2007, Amy memulai sambungan video call dengan Meghan yang baru saja terbangun dari tidur, di mana Amy bermaksud mengajak pergi Meghan ke bioskop dan Meghan pun setuju. Kemudian percakapan itu pun berakhir. Singkat cerita, siang harinya Meghan sudah terbangun dari tidur, terlihat dirinya segar bugar dan seperti biasa Meghan melakukan sambungan video call. Kali ini Meghan sedang terhubung dengan Josh, di mana Meghan mengeluh karena Josh tidak ada di pesta tadi malam. Tapi Josh berdalih bahwa dirinya ada dan Josh terus menggodai Meghan sehingga Meghan dibuat baper olehnya. Akhirnya Meghan dan Josh berencana untuk melakukan pertemuan mereka di belakang sebuah restoran. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Josh, Meghan pun kembali berkomunikasi dengan Amy di pinggir jalan karena Amy akan bermain ke rumahnya Meghan. Akhirnya Amy pun terlihat sudah berada di dalam kamarnya Meghan. Lagi-lagi Meghan menghubungi Josh dan memperkenalkan sahabat baiknya yaitu si Amy kepada Josh. Dan tidak lama Amy pun kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2007, Amy terlihat sibuk sendirian melakukan panggilan video call secara menerus ke semua teman-temannya Meghan. Karena pada hari itu, Meghan tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar sama sekali dari Meghan.
Akhirnya Amy memberanikan diri untuk mencoba menghubungi Josh guna menanyakan keberadaannya Megan, yang diketahui oleh Amy bahwa Megan sudah mempunyai janji dengan Josh untuk bertemu. Tapi Josh sendiri berkata dirinya tidak mengetahui keberadaan Megan. Setelah itu, pada hari Rabu tanggal 17 Januari tahun 2007, televisi Amerika memberitakan mengenai hilangnya Megan, yang dimana di berita menanyakan cuplikan kepala sekolah dan teman-teman nakalnya si Megan yang tengah diwawancarai. Di sini, reputasi Megan sangat begitu baik. Pasalnya kepala sekolah menceritakan bahwa Megan adalah role model para siswa di sekolahnya dan berpengaruh terhadap siswa lain karena kepopulerannya Megan yang merupakan gadis cantik yang memiliki prestasi dan nilai tinggi di sekolah tersebut. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 18 Januari tahun 2007, Amy melakukan kembali rekaman diarinya, yang dimana Amy terlihat tidak bersemangat. Pasalnya sahabat baiknya yaitu si Megan sudah hilang selama 4 hari tanpa kabar. Dan diberitakan bahwa Megan melarikan diri dan Amy tidak terlalu yakin akan berita tersebut. Hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2007, televisi Amerika kembali memberitakan mengenai kasus hilangnya Megan. Kali ini, polisi merilis rekaman kamera CCTV yang berada di belakang sebuah restoran, di mana Megan terlihat diseret oleh seorang pria yang tidak dikenal. Contact the North Hollywood Police Department, who appears to lead her away. Sergeant John Simonelli of District. Kemudian, hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2007, Amy mencoba untuk kembali menghubungi Josh dan menanyakan perihal penculikan Megan. Josh pun menyangkalnya dan mencoba untuk memanipulasi Amy serta mengungkit hal yang membuat Amy insecure. Yang lebih parahnya lagi, Josh berkata yang mengancam mengenai keamanannya Amy. Hey Josh. Hey cute girl. Trying to change the conversation won't change. Singkat cerita, kini memasuki hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2007, di mana Amy menjadi saksi atau melaporkan mengenai informasi hilangnya Megan yang ada kaitannya dengan pria yang bernama Josh kepada pihak kepolisian. Di sini, Amy menjadi sorotan awak media dan diberitakan di saluran televisi Amerika. Memasuki hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2007, Amy mencoba untuk melakukan vlog kesehariannya dan ke resto di mana Amy dan Megan biasanya makan. Tapi Amy dihadang oleh teman-teman nakalnya Megan dan akhirnya Amy kembali menuju ke kolong jembatan di mana tempat itu adalah tempat yang dipakai oleh Amy dan Megan untuk bersembunyi. Tapi bisa kita lihat, tampaknya di dalam rekaman video Amy terdapat sosok pria asing yang tengah berdiri di antara dedaunan tepat di belakang Amy sedang memantau dirinya. This is Billy Bear. If anything, it's make me not want to grow up. Kemudian hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2007, Amy kembali lagi terkoneksi dengan Josh, di mana Amy mendapatkan sebuah ancaman atau ultimatum dari Josh karena sudah membocorkan mengenai dirinya. Dengan polosnya, Amy meminta maaf kepada si Josh, kemudian pembicaraan mereka pun berakhir. Keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Februari, polisi melakukan reka ulang adegan penculikan Megan yang diperagakan oleh model atau aktor. Memasuki bulan Maret, yaitu tepatnya pada tanggal 4 Maret tahun 2007, pihak kepolisian mendapatkan 2 foto mengerikan mengenai kondisi Megan yang tersebar di situs dark web mengenai fetis penyiksaan. Dan kita akan dibawa flashback lagi ke bulan Februari, tepatnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari tahun 2007. Amy seperti biasa tengah melakukan vlog di bawah kolong jembatan. Dan kali ini, pria yang mengintai Amy melangsungkan aksinya, yaitu menculik Amy yang secara tidak langsung aksinya terekam oleh kamera milik Amy. Megan is starting to give up. They're not trying anymore. Lagi-lagi, televisi pun memberitakan mengenai kabar hilangnya Amy dan pada hari Selasa tanggal 6 Februari tahun 2007, para remaja melakukan aksi atau menyuarakan kampanye mengenai pencarian gadis-gadis yang hilang. Dan hal tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan kalangan. Kemudian kita kembali lagi ke bulan Maret, tepatnya pada tanggal 12 Maret tahun 2007.
telah ditemukan kamera milik Amy di sebuah tong sampah, di mana di dalamnya terdapat sebuah rekaman yang sangat mengerikan. Rekaman itu berisikan keseharian psikopat yang menyiksa Amy, mulai dari menyekap Amy dengan hanya menggunakan pakaian dalam saja, Amy yang dikurung di dalam ruangan gelap, dan perlakuan psikopat gila itu sangatlah keji. Pasalnya, Amy dijadikan bahan pemuas nafsu, kemudian diberikan makan secara tidak layak dan memperlakukannya layaknya anjing. Amy terus menangis di dalam ruangan yang begitu gelap sambil memeluk bonekanya. Dan tidak lama kemudian, Amy pun dibawa ke ruangan penyiksaan untuk kembali diperkaos. Di sini kita mengetahui bahwa pelaku psikopat keji itu adalah si Josh yang memiliki fetis menyiksa perempuan. Aksinya itu direkam oleh Josh menggunakan kamera milik Amy. Kemudian setelah selesai, Josh kembali mengurung Amy di dalam ruangannya. Singkat cerita, Amy dibawa keluar dari ruangan yang menjadi tempat penyekapan. Amy yang polos mengira bahwa Josh akan membebaskannya dan akan memulangkannya kepada kedua orang tuanya. Tapi alih-alih dipulangkan, Josh malah memberikan kejutan kepada Amy dengan membuka sebuah drum biru yang dimana isinya adalah mayatnya Megan. Amy pun sontak menjerit ketakutan dan memohon untuk tidak dimasukkan ke dalam drum tersebut. Tapi pada akhirnya, Amy berhasil dimasukkan oleh Josh ke dalam drum biru bersama dengan mayatnya Megan. Tidak lama dari itu, psikopat Josh terlihat mulai menggali tanah dengan tujuan untuk mengubur drum tersebut. Yang artinya Amy akan dikubur secara hidup-hidup oleh psikopat Josh. Selama Josh menggali tanah, Amy terus-terusan membujuk Josh agar mengeluarkan dirinya dari dalam drum. Amy juga terus melontarkan kata-kata manis dan rayuan untuk membujuk Josh. Tapi sepertinya kata-kata manis dan bujuk rayuannya Amy tidak berpengaruh terhadap Josh. Oke sobat santuy, bagaimana tanggapan kalian mengenai film Megan is Missing ini? Ya, bisa kita ketahui karena film ini diangkat dari kisah nyata. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kasus hilangnya Megan dan Amy, kalian bisa tonton film aslinya dan searching di internet, oke? Ya mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.